Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya dapat tamu kehormatan nih. Bapak Kamilov Sagala SHMH. Wah, ini sih orang sudah terkenal ini. Saya kenal Bapak dari tahun 2005 Pak ya? Iya, 2005 sampai tahun 2009 Bapak jadi komisioner di BRTI ya? Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Intinya setahu saya di bagian hukum juga tuh. Iya. Ya. Terus setelah itu tahun 2011 ya mulai ya? Iya. Sampai 2015. Bapak komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Waduh, pengawas jaksa nih ternyata. Terus mulai dari tahun 2020 ya Pak ya? Iya. Bapak jadi ketua Peratin. Iya, perkumpulan advokat teknologi informasi Indonesia. Kebetulan saya juga teknologi informasi. Iya. Udah diajak-ajak sama Pak Kamilov, ayo Pak Chandra ikut sini. Jadi advokat. Aduh sibuk saya. Nanti kalau saya udah senggang Pak ya, saya sediain waktu. Ya. Dan baru-baru ini mulai kapan Pak yang Bapak jadi dekan Fakultas Hukum Universitas Mitra Bangsa? Itu setelah 2003. 2003? Ya, 2023. 2023. Oh, oke. 2006 mungkin 2 tahun lah ya. 2 tahun ya. Jadi Pak Kamilov ini menurut saya orang yang tepat kalau saya nanya-nanya soal hukum nih Pak. Siap. Ya Pak ya. Oke Pak, langsung aja nih Pak. Belakangan ini kan yang lagi hot istilahnya, lagi viral dan banyak dibicarakan orang, kasusnya Pak Nadiem. Iya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Soal kasus Chromebook. Nah, kebetulan Bapak kan ngerti teknologi informasi, saya juga orang teknologi informasi. Jadi saya menarik nih kasusnya nih Pak. Di beberapa media massa Pak, mau Detik kah, Kompas kayak apa, headline-nya kira-kira begini yang saya sering baca. Nadiem tidak terima uang, tapi kenapa harus dipidanakan, dipenjara? Boleh minta pendapat Bapak Pak, kira-kira kenapa Pak? Baik, wah kasih Pak Chandra, luar biasa nih hari ini kita bisa ketemu, dan lama sekali belum ketemu, hari ini kita ketemu langsung melakukan suatu pendalaman masalah hukum. Iya. Wah, menarik nih. Jadi kasusnya Nadiem, ini adalah seorang menteri ya, seorang menteri muda di zaman Pak Jokowi, Presiden Jokowi, dan dia diharapkan menjadi pelopor untuk mengangkat pendidikan kita dengan kemajuan teknologi yang kebetulan dia adalah pendiri Gojek. Ya, itu harapannya Pak Jokowi. Dan dia adalah orang muda yang sangat banyak antusias dan tamatannya juga nggak sembarangan. Ada dari Harvard University. Yes. Yeah. Jadi dunia yang dia dapatkan ini adalah dunia yang sangat baik dalam artian untuk kemajuan bangsa gitu ya. Yeah. Nah, ditempatkanlah dia jadi seorang menteri, yaitu Menteri Pendidikan. Dan ini merupakan kementerian yang sangat strategis untuk membantu sumber daya manusia Indonesia. Yang jelas-jelas kita 2043 kita akan menjadi naik kelasnya gitu. Nah, kalau melihat ini adalah suatu antusiasme negara untuk mengangkat orang-orang yang betul-betul bisa mendidik SDM Indonesia menjadi kualitas terbaik di dunia. Dicontohkanlah seorang Nadiem. Nah, Nadiem menjadi seorang menteri, ini yang perlu kita garis bawahi, dia punya istilah saya itu adalah punya power besar, kekuatan besar dalam 4 aspek. Dia bisa mengatur, dia bisa mengendalikan, dia bisa mengawasi, dan dia bisa membentuk kebijakan. Jadi seorang menteri mempunyai 4 ini. Iya. Nah, kalau seorang menteri mempunyai 4 ini, artinya dia punya powerful untuk menjalankan suatu katakanlah Kementerian Pendidikan yang dia punya punya bawahan yang segala macamnya, yang punya anggaran juga paling besar 21% dari APBN. Ini yang membuat mata kita, pandangan kita, harapan kita, dan semua keinginan masyarakat
jadi dialah titik sentralnya gitu. Ya. Nah, Chromebook adalah satu project atau suatu rencana bagus untuk meningkatkan kemampuan kapasitas anak didik Indonesia. Anak didik Indonesia. Cuman sayangnya dalam pelaksanaannya di ujungnya ketemulah suatu masalah bahwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan SOP yang diharapkan. Nah, ini ditemukan oleh kejaksaan kan. Nah, kalau kita mau menggali poin 4 tadi, apakah sudah dijalankan dengan Pak Nadiem dengan baik? Kalau saya katakan belum. Belum ya. Kenapa saya katakan belum? Salah satu adalah kebijakan. Karena poin kebijakan ini yang mahal. Mengatur bisa buat permen, peraturan menteri, keputusan menteri, mengawasi juga sama, mengendalikan juga sama. Tapi di kebijakan beliau tidak hati-hati. Disinilah titik apinya, titik masalahnya. Beliau tidak bisa memegang masalah kebijakan. Kebijakannya. Yes. Saya ada baca ya istilahnya, tapi saya lupa. Tolong dikoreksi atau dikasih masukan. Oke. Katanya untuk proyek seperti ini, Ya. dana alokasi khusus ya, apa sih namanya? Iya, dana alokasi DAK, apa saya lupa itu. Itu pendekatannya nggak boleh bottom up, katanya harusnya nih katanya nih. Nggak boleh top down, Iya. harus bottom up. Misalnya diminta pendapatnya para pendidik atau daerah-daerah yang mau disebar ini, yuk perlu nggak ini? Kalau misalnya daerah itu bilang, buat apa saya dikirimin Chromebook? Internet aja belum ada. Yes. Misalnya, harusnya tidak dikirim atau tidak diadakan untuk daerah itu. Tapi yang saya baca nih katanya, kebijaksanaan Nadiem top down. Dia menggarisbawahi pokoknya ini kebijaksanaan saya, harus terima. Kalau enggak, ya saya bacanya apa gitu, ada sanksi gitu. Nah itu gimana tuh? Nah ini sesuai dengan tadi yang saya Bapak bilang. Ya, mengatur, mengawasi, mengendalikan dan kebijakan. Seorang menteri yang powerful, inilah yang dia jalankan tadi itu, sehingga dia harus top down. Harusnya bottom up. Kenapa? Kebutuhan real nanti kan di lapangan. Iya. Sekolah-sekolah kita yang di desa-desa sana, kata-kata di belum ada internet, masa dia harus terima Chromebooknya? Buat apa? Jadi buat hiasan kan gitu. Nah, disinilah pentingnya seorang menteri menjalankan tugas itu. Artinya menjalankan itu adalah bagaimana kebijakan ini jalan supaya di bawah merasakan langsung efek dari kebijakan itu. Kalau dia tidak survei di bawah, dia tidak cek di bawah kebutuhan Chromebook ini sudah seperti apa realnya gitu. Kalau hanya level Jawa ya mungkin Sumatera belum, Kalimantan belum, Sulawesi apalagi Papua misalnya. Artinya Chromebook hanya bisa dijalankan di Jawa gitu ya, karena kondisi realnya internet sudah bagus gitu ya, dan transportasi segala macam udah oke. Yang belum, yang daerah lain gimana? Apakah tetap dijalankan? Nah ini yang tidak dijalankan dengan benar. Artinya kehati-hatian seorang menteri menjalankan kebijakan itu harus sesuai dengan kondisi real di masyarakatnya. Iya. Jadi ya seperti tadi ya, harusnya bottom up, harus melihat kebutuhan-kebutuhan daerah apa, karena ada yang mungkin sama sekali belum butuh, atau mungkin ada yang justru butuh banyak. Nah sehingga dia ini, itu soal kebijakan Pak. Kemudian ada lagi yang sering orang bicarakan katanya, yang berita-berita tadi itu Detik lah, Kompas, Tempo dan lain-lain. Nadiem tidak terima uang. Tidak memperkaya diri, tapi kenapa dipidana? Salah satu tadi sudah dibahas soal kebijakan. Kemudian ada lagi yang bilang begini, Pak, definisi korupsi itu bukan selalu orang itu memperkaya dirinya sendiri, katanya. Kalau kebijakannya memperkaya pihak lain, nah dia bisa terkena jerat. Nah itu gimana tuh Pak? Saya bingung tuh Pak dengar gitu Pak. Coba. Ya ini yang kadang-kadang ada kontra informasi ya di media pun, apapun lah sekarang di media sosial. Orang yang membuat kebijakan itu adalah seorang menteri, bukan seorang presiden direktur suatu perusahaan. Artinya seorang menteri ini membuat kebijakan adalah berlaku di semua negara republik ini. Kalau sudah berlaku di semua negara republik ini, artinya jangkauannya luas dan kebutuhannya banyak. Kalau hanya level CEO, mungkin kebutuhannya di lingkungan Jakarta saja, atau Jawa saja, atau kota-kota besar saja. Tapi kalau seorang menteri membuat kebijakan itu pastilah besar sekali. Seluruh Indonesia. Anggaran, Nah, disinilah poin interestnya orang mengatakan tadi, kenapa orang yang buat kebijakan, tapi dia nggak memperkaya diri, orang lain yang diperkaya, tapi dia kena juga masalahnya.
Nah, di sini ada garis merah yang kadang-kadang hilang dalam pandangan masyarakat, bahwa pembuat kebijakan adalah rangkaian pertama kejahatan itu dimulai. Kalau kebijakan kelompok nggak ada, siapa yang diperkaya? Nggak ada. Ya. Artinya apa? Setiap orang membuat kebijakan seorang menteri pasti ada efek negatif dan positifnya. Sejauh mana menteri ini mempertimbangkan itu, efek negatif dan positifnya. Kalau dia sudah mempertimbangkan kebijakan negatifnya itu lebih besar, artinya mudarat besar, dia harus mengambil bukan kebijakan itu. Nah, di sini soal kaya apa tidak itu dimulai terbitnya kebijakan itu. Artinya efek dari dia tidak menerima dan menerima itu bukan dalam bentuk uangnya, tapi dalam bentuk kebijakannya. Karena disitulah dia kena bagian dari korupsinya. Ada korupsi dalam bentuk dia menerima uang. Ya itu sekarang kasus-kasus di EBG ya, segala macam, dia menerima uang. Tapi bukan kebijakan. Tapi yang dilakukan oleh menteri kita, Menteri Nadiem ini adalah kebijakannya. Nah, orang bingung menempatkan, kok nggak nerima uang tapi kena juga. Nah, kita harus membalikkan. Kalau kebijakan itu nggak ada, apa ada yang menerima uang? Nggak ada pasti. Jadi itu penting dalam sisi hukum. Ya. Itulah rangkaian-rangkaian yang dia memperkuat seseorang bahwa dia bisa dituntut menjadi masalah korupsi. Sehingga kebijakan itu menjadi salah satu bukti nantinya. Bukti berikutnya adalah macam-macam, bisa alatnya, ada saksinya, ada dokumennya. Kalau sudah lengkap ini, jaksanya 2 bukti saja sudah cukup. Oke, sih. Nah, kecuali kebijakannya sudah benar ya. Iya. Kalau kebijakannya sudah benar, tolong saya dikoreksi nih, Pak. Tadi kan ada loophole lah istilahnya, karena kebijakannya itu nggak tepat atau ya kalau mau ngomong kasarnya salah, sehingga bisa masuk dari sisi situ. Tapi kalau kebijakannya benar, misalnya bottom up semua itu diperhatikan, kemudian diadakanlah itu Chromebook, tentu yang menerima proyek itu, kalau nggak salah ada beberapa perusahaan tuh ya, ya kan? Ya tentu dia kaya dong, karena dia dapat proyek. Istilah memperkaya yang menerima nggak berlaku dong, karena kebijakannya benar. Benar ya gitu? Secara prinsip iya. Karena kebijakan tadi ada positif negatifnya. Artinya ada bermakna bagus, bermakna tidak bagus. Kalau yang tadi maslahatnya bagus, artinya kebijakan itu menjadi positif buat masyarakat, apa yang dimasalahkan? Kan nggak ada. Artinya semua masyarakat happy kan. Happy itu artinya mendapatkan hak dan kewajiban, artinya mendapatkan sesuatu yang positif lah buat kemajuan mereka. Tapi kalau kebijakan tadi tidak dipertimbangkan tadi hal positif negatifnya, sehingga negatifnya lebih besar, ya itu yang tadi kita temukan. Berarti loophole-nya betul, ada kesalahan. Nggak usah jauh-jauh lah, kita cek lah siapa yang kabur itu. Ya, jurista. Itu orang dekatnya kan, dia dianggap ladies di situ yang mempengaruhi kebijakan. Seharusnya yang mempengaruhi kebijakan ini yang bertanggung jawab. Nah, saya minta juga jaksa, polisi harus menangkap ini. Karena ini salah satu otaknya. Kalau ini belum ditangkap, saya pikir Pak Nadiem ini terbebani oleh gara-gara ini. Iya. Oke, kita tahu Pak Nadiem ini orang cerdas, orang smart, brilian lah kalau saya bilang. Lulusan Harvard lagi. Apakah ada di pemikiran saya nih ya, belum tentu saya benar ya, orang sesmart Pak Nadiem kok nggak ngerti yang itu, yang tadi kebijakan itu harusnya bottom up, nggak boleh top down. Apa dia karena bukan birokrat? Ini asumsi saya. Nggak ngerti dia. Udah Pak, itu memang begitu kok, dari dulu begitu. Sehingga dia pikir, oh iya, dia kan baru jadi birokrat. Dari teknokrat masuk ke dunia birokrat. Entrepreneur malah. Entrepreneur, teknokrat dan entrepreneur masuk ke dunia birokrat yang dia nggak tahu seluk-beluknya, sehingga dia ya nggak tahu nih, ini yang saya lihat, sehingga kena dia di situ. Kalau dia mungkin seorang teknokrat dan sekaligus pernah jadi birokrat, mungkin nggak mudah salah ngambil kebijakan. Gimana Pak? Ya, setuju itu. Jadi kita melihat perkembangan untuk jadi kabinet ini kan banyak pilihan-pilihan ya, background orang ya. Kita lihat dulu lah misalnya Pak Yusuf Kalla, dia kan orang entrepreneur dia. Entrepreneur. Sampai level terakhir dia jadi wakil presiden.
Ya. Banyak juga ada pebisnis-pebisnis yang dulunya ada pebisnis masuk ke politik dan menjadi juga katakanlah di kementerian-kementerian kita saat ini. Ya. Bahlil juga gitu, dia juga adalah entrepreneur awalnya, atau dia masuk ketua IPMI dan segala macam. Tapi mereka ini dia belajar melihat situasi itu melalui bidang politiknya. Karena itu dia masuk di DPR RI, masuk di perkumpulan pengusaha muda Indonesia dan segala macam. Itu bagian dia belajar bagaimana saya bisa menanti kalau masuk ke kabinet, saya mengerti mengatur di kabinet itu. Jadi Nadiem belum melakukan itu. Iya. Dia dari seorang entrepreneur yang levelnya mungkin dunia gitu ya, terus kembali ke negara kita yang dalam arti bukan dunia biasa saja Indonesia, dan melihat kompleksitas kita kan luar biasa. Nah, dia diberi tugas yang sangat berat dengan anggaran besar, tidak main-main, tapi tujuannya mulia gitu ya. Tapi dia lupa tim yang dia harus pilih itu harusnya mengerti birokrat. Ya. Jadi kalau kita jadi menteri saat ini harus penting tim ahli kita ini, ahli yang di sebelah 4 orang biasanya itu dipilih orang-orang yang ngerti birokrat, entrepreneur dan segala macam lah. Itu dia yang milih. Artinya apa? Seorang Nadiem harusnya bisa. Karena tadi dia bilang pintar kan? Iya, iya. Mampu kan? Tapi kalau memilih orang yang salah, ya terjebak dia. Ya salah satunya juristan tadi yang kabur itu. Atau sambil dia jadi menteri pelan-pelan dia Belajar. Kalau saya bilang sih ya, dia kan belum punya pengalaman lah di dunia birokratis nih ya. Ya dia harus memberikan waktu ekstra untuk supaya misalnya nggak gampang dibodohi sama anak buahnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini agak melenceng sedikit nih Pak. Ada konsultannya namanya IBAM, singkatannya Ibrahim tuh. Dia kan juga curhat Pak di media sosial. Lah kan gue cuman konsultan yang mengusulkan bla 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 bla. Kenapa gue di ini? Tuh kalau jaksa bilang ya gara-gara lu mengusulkan tuh jadi negara rugi. Loh, kan usulan tuh kan bisa diterima bisa enggak, kayak panjang lah. Menurut Bapak gimana tuh soal IBAM? Nah, konsultan tuh harus ikut tanggung jawab. Tanggung jawab utamanya itu moral sebenarnya. Karena dia memberi gambaran yang terbaik suatu proyek gitu. Tapi kalau gambaran itu di setting, itu berubah jadinya gambaran itu. Nah, kalau gambaran dia mau di setting, artinya konsultan ini ikut tanggung jawab dong. Kenapa mau di setting? Harusnya kalau dia konsultan yang berintegritas, dia bilang AA. Kalau dia rubah, saya nggak tanggung jawab. Itulah konsultan yang real. Tapi kalau konsultan yang nggak real, dia sudah mau di setting, mau diikutkan arah-arah dari yang menyimpang misalnya, itu salah konsultan. Jadi mens reanya itu salah satunya karena Anda punya masukan sebenarnya harusnya nggak begitu misalnya. Iya. Kalau secara ini harusnya Anda harus bisa mengusulkan tidak itu gitu. Iya. Kira-kira gitu ya kasarnya ya. Walaupun teknisnya agak panjang lah. Jadi yang Bapak maksud karena sarannya itu menyebabkan begitu. Yes. Jadi ada kontribusinya. Ada kontribusinya. Jadi kalau sisi hukum namanya duplegen, turut serta. Turut serta. Walaupun dia tidak memperkaya diri. Yes. Ya oke lah dia dapat uang konsultasi yang memang haknya dia. Tapi pengadaan yang triliunan itu dia nggak kecipratan. Betul. Tapi tetap kena. Kena tadi. Ide, kan namanya konsultan. Memberikan ide terbaik yang kira-kira itu memang layak untuk digunakan oleh bangsa ini dan perangkat yang memang terbaik juga dan itu dijalankan gitu. Ternyata berbeda misalnya. Kalau memang udah berbeda, seorang konsultan mengingatkan kepada pelaksananya, Pak, konsultan dulu saya ngomong A misalnya mereknya. Kenapa jadi B? Kenapa jadi C? Kalau B dan C, mohon maaf, saya akan cabut konsultasi saya. Itu the best konsultannya. Tapi kalau dia biarkan dia ikut tanggung jawab. Itu saya bilang di duplegen, turut serta melakukan kejahatan. Jadi kena yang diturut serta. Turut serta. Walaupun tidak ada uang mengalir. Jadi asumsi tepat nggak kalau dibilang ya mens rea lu turut serta? Turut serta. Oh itu? Iya. Oh sih. Jadi begitu ya, karena itu juga jadi kontroversi Pak di dunia maya itu. Iya. Wah, kalau tahu begitu mah mendingan dari awal-awal saya nggak pulang ke Indonesia nih, gitu kan? London, ya. Di London gini. Iya, saya waktu pertama kali baca, iya kan nggak terima duit ini konsultan.
kok harus di Jadi konsultan itu tanggung jawab moralnya tinggi. ya. Oke, terakhir nih Pak. Ya. Jadi kesimpulan nih Pak, menurut pendapat Bapak Ya. atas kasusnya Pak Nadiem ini, terakhir kan Pak Nadiem kan sudah memberikan apa ya namanya pledoi ya, Iya, pledoi. pledoi yang menyatakan bla 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 Iya, bla, tapi belum ketuk palu ya sampai sekarang. Belum. Ya. Tapi dia sudah tahan rumah ya, Iya. tahan rumah. Ketuk palunya dalam waktu dekat lah. Iya, minggu-minggu ini atau minggu depan kalau nggak Minggu ini minggu depan ya. Itu sebut aja sidang pembacaan vonis. Putusan. Biasanya 2 minggu setelah waktu dia pledoi sih. Habis pledoi. Artinya minggu depan kayaknya. Minggu depan ya. Iya. Nah, biasanya kalau pledoi itu saya yakin masih terbuka untuk Nadiem kalau dia merasa tidak puas, ajukan banding biasanya. Betul. Ya kan? Ke pengadilan tinggi. Iya. Kemudian kalaupun masih nggak puas, masih bisa ke MA ya. Iya, Mahkamah Kasasi. Kalaupun nggak puas juga masih bisa PK ya. Iya. Tapi sampai proses ke PK, Nadiem itu statusnya masih tetap ditahan ya. Betul. Meskipun dia ajukan terus. Iya. Kalau misalnya Pak, ini menarik nih karena selama ini yang menggelitik saya. Kalau ternyata setelah pengadilan tinggi dimenangkan sama Nadiem nih misal. Iya. Kemudian jaksa banding dong. Kasasi. Ya kasasi. Mahkamah Agung memenangkan Nadiem misalnya. Iya. Jaksa ngajukan PK. Iya. PK itu juga memenangkan Nadiem. Iya. Berhak nggak? Ini umpama nih Pak, umpama. Berhak nggak Nadiem mengajukan gugatan kompensasi atas perlakuannya selama ini yang mungkin menurut dia diperlakukan tidak adil? Ini contoh Pak misalnya. Itu berhak nggak? Dari hak-hak seorang warga negara Indonesia yang dikriminalisasi, Dikriminalisasi ya. itu adalah pelanggaran hukum juga. Artinya dia bisa melaporkan hak asasi manusianya misalnya. Iya. Karena selama ini dia udah di frame jadi orang yang jahat segala macam. Nah, kerugian ini kan bisa imaterial dan material. Nah, itu hak seorang warga negara kalau mau ya, itu artinya melawan negara. Artinya dia menggugat kejaksaan sebagai penegak hukum saat itu yang mengatakan dia bersalah misalnya. Tapi hal ini mungkin ya, dan menurut saya ini suatu hal yang bukan hanya berat, tapi perlu perjuangan lagi buat Nadiem. Tapi yang penting yang kita harus lihat nih, yang 2 minggu lagi atau seminggu depan ini, apa nih keputusan hakim? Karena hakim itu ada 3 dengan timnya ya. Nah, nanti gimana nanti nih isinya? Nah, isi ini yang akan menarik dipertimbangkan. Kenapa? Di media sosial terpecah ini. Katanya ada dissenting opinion lah segala macam gitu kan? Betul. Dari media sosial bisa dibaca ada yang pro dan kontra. Nah, kalau saya melihat jaksa mengatakan bahwa 2 saja sebagai bukti, alat bukti itu sudah kuat. Nah, bagaimana nanti pertimbangan hakimnya melihat bukti ini? Apalagi bukti persidangan. Kalau kita secara secara detail mendengar, melihat pledoinya Nadiem menggiring bahwa dia orang yang berjasa, dia dapat bintang Mahaputra dan segala macam. Nih bagaimana pertimbangan negara terhadap bintang-bintang yang besar ini? Apakah ini hanya hiasan gitu? Nah, ini bagi jaksa atau bagi hakim ini ada nilai moral yang dititipkan. Gua ini udah berjasa loh, ada bintang Mahaputra disematkan diri saya. Masa sekarang jadi penjahat gitu? Ini analogi berperangnya pemikiran antara jaksa, hakim dan Nadiem. Tapi kalau hakim sama jaksa fokus ke masalahnya, saya secara pribadi dengan alat bukti itu sudah kuat. Ya. Kalau soal bintang jasa, jadi saya ingat Pak Dadan Hindayana, dapat bintang juga dari Pak Prabowo, masuk juga tuh. Itu artinya Pak Prabowo nggak pandang bulu tuh ya. Gua udah kasih lu bintang nggak ada urusan, masuk. Oke, Pak Kamilov. Menarik nih. Nanti kapan-kapan kalau kita ada tema lainnya kita ketemu lagi Pak ya. Siap. Jadi gitu ya kawan-kawan. Tadi perbincangan saya dengan Pak Kamilov ya cukup seru ya. Jadi tadi kita bicara soal Nadiem. Mungkin di kemudian hari kita akan bedah lagi kasus-kasus yang lain. Itu saja dari kami, ya Pak ya. Sama. Ya, semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.